Halo semua, saya Adi Amburwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang dogma sentral biologi molekuler. Pastikan saudara sudah menonton video-video pembelajaran genetika sebelumnya. Jika belum, playlist video pembelajaran genetika bisa dilihat dalam deskripsi di bawah video ini di YouTube. Kita akan memulai pembahasan tentang dogma sentral biologi molekuler dengan topik sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi Watson dan Crick. Yang kedua, 3 tahap utama aliran informasi genetik. Yang ketiga, perkembangan konsep. Kontribusi Watson dan Crick. Kontribusi yang besar dari Watson dan Crick yang telah mengungkapkan struktur 3 dimensi DNA telah memungkinkan para ahli genetika untuk mempelajari gen-gen secara langsung. Penentuan struktur DNA telah melahirkan ilmu baru, yaitu genetika molekuler, studi sifat kimia dan molekul informasi genetik. 3 tahap utama aliran informasi genetik. Yang pertama, replikasi atau penggandaan atau sintesis DNA. Di sini, informasi mengalir dari satu molekul DNA ke molekul DNA lainnya. Yang berikutnya, transkripsi. Di sini, informasi mengalir dari DNA ke RNA. Kemudian, translasi. Informasi mengalir dari RNA ke protein. Konsep aliran informasi berasal dari konsep Francis Crick yang disebut dogma sentral biologi molekuler atau the central dogma of molecular biology. Perkembangan konsep. Archibald E. Garrod, 1902, seorang dokter dari Inggris, mempelajari alkaptonuria, yaitu suatu penyakit bawaan yang diakibatkan karena mutasi resesif, di mana urin berwarna hitam ketika berinteraksi dengan udara. Hasil penelitian Garrod tentang alkaptonuria dan beberapa kelainan bawaan lainnya pada manusia seperti albino dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Inborn Error of Metabolism, yang diterbitkan pada tahun 1909. Garrod memperlihatkan bukti adanya hubungan antara gen dan reaksi metabolik. Konsepnya yaitu satu gen mutan, satu kesalahan metabolisme, one mutant gene, one metabolic block, merupakan landasan bagi konsep-konsep berikutnya. Setelah Garrod, kita lihat Bedel dan Tatum pada tahun 1942. Bedel dan Tatum mulai penelitian bidang genetika biokimia dan menjelaskan sifat jalur metabolisme dengan menggunakan jamur Neurospora crassa yang bisa hidup dalam medium minimal yang mengandung garam anorganik, gula sederhana, dan satu vitamin yaitu biotin. Bedel dan Tatum berasumsi bahwa Neurospora harus mampu mensintesis semua metabolit esensial lainnya seperti purin dan pirimidin, asam amino, dan vitamin lainnya de novo. Biosintesis dari faktor-faktor pertumbuhan ini harus ada dalam kontrol genetik. Konsekuensinya, mutasi pada gen-gen yang produknya terlibat dalam biosintesis metabolit yang esensial akan menghasilkan strain mutan yang memerlukan tambahan faktor-faktor pertumbuhan. Dengan kata lain, mutan tersebut tidak dapat hidup pada medium minimal. Bedel dan Tatum menguji prediksinya dengan menggunakan spora aseksual atau conidia tipe liar Neurospora yang diiradiasi dengan sinar X atau UV. Hasil uji pada mutan yang dihasilkan menunjukkan adanya hubungan antara gen-gen dan enzim,
yang melahirkan hipotesis satu gen, satu enzim. Setelah Garrod, Bedel, dan Tatum, kemudian Francis Crick. Francis Crick pada tahun 1956. Jadi 3 tahun setelah Watson dan Crick mengusulkan model DNA double helix, Crick memberi nama dogma sentral atau central dogma untuk 2 tahapan proses sintesis protein yang dikode oleh DNA, yaitu DNA, RNA, protein. Transkripsi diikuti oleh translasi. Central dogma. Perhatikan bagan central dogma ini yang menyatakan bahwa informasi genetik mengalir satu arah dari DNA ke protein melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi, central dogma ini, konsep awalnya adalah satu arah. Dalam replikasi, informasi genetik mengalir dari satu molekul DNA ke molekul DNA lainnya. Dalam transkripsi, informasi genetik mengalir dari DNA ke RNA. Dalam translasi, informasi genetik mengalir dari RNA ke protein. Transkripsi balik. Selanjutnya diketahui bahwa central dogma merupakan penyederhanaan konsep, karena kemudian diketahui bahwa pada beberapa organisme dan pada situasi tertentu, informasi genetik mengalir dari RNA ke DNA, seperti pada retrovirus, dan beberapa elemen yang bisa dipindah atau transposable elements. Proses ini disebut sebagai transkripsi balik atau reverse transcription. Replikasi RNA. Penemuan-penemuan selanjutnya memperlihatkan bahwa beberapa virus RNA mentransfer informasi dari RNA ke RNA atau replikasi RNA. Jadi, ada replikasi DNA yang lebih umum dan ada juga replikasi RNA. Sekarang kita sampai di tahapan terakhir, yaitu satu gen, satu polipeptida. Jadi setelah Garrod, kemudian Bedel dan Tatum, kemudian Francis Crick. Nah, kemudian kita masuk ke konsep satu gen, satu polipeptida. Mari kita simak yang berikut ini. Satu gen, satu polipeptida. Konsep satu gen, satu polipeptida lahir setelah diketahui bahwa banyak protein termasuk enzim yang terdiri dari satu atau lebih polipeptida. Sebagai contoh, hemoglobin tersusun dari 4 polipeptida, yaitu 2 rantai alfa yang identik dan 2 rantai beta yang identik. Kemudian contoh berikutnya, triptofan sintetase, yang akan kita bahas nanti pada topik pengaturan ekspresi gen dengan subtopik operon triptofan. Triptofan sintetase terdiri dari polipeptida alfa yang merupakan produk dari gen TRPA dan polipeptida beta yang merupakan produk dari gen TRPB. Dengan demikian, konsep satu gen, satu enzim berubah menjadi satu gen, satu polipeptida. Demikianlah pembahasan kita tentang dogma sentral biologi molekuler. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silakan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang, dan jika saudara anggap video ini bermanfaat,
silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.